saya Relia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. Sebuah kapal barang karam di perairan Moro, Karimun. 1 ABK hilang. Dua alat berat disita polisi saat melakukan aktivitas perambahan hutan konservasi Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil. 1 tersangka ditangkap. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, ratusan warga membentangkan bendera merah putih sepanjang 135 meter di Bundaran Tugu Zapin, Pekanbaru. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Suara Pemuda membentangkan bendera merah putih sepanjang 135 meter di Bundaran Tugu Zapin, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau. Kegiatan digelar untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan terutama di tengah generasi muda. Semangat persatuan yang mulai tergerus diharapkan di Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober dapat kembali menggelora, sehingga tujuan kemerdekaan dapat terwujud dengan sempurna. Salah seorang warga mengatakan saat ini generasi muda mulai terkotak-kotak dengan berbagai kepentingan kelompok. Dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, semua pemuda diharapkan dapat meningkatkan kembali semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita peringatan Sumpah Pemuda yang ke-97 tahun, dan kita ini adalah dari Gerakan Suara Pemuda, di mana kita tidak hanya membawa satu entitas, suatu organisasi atau suatu instansi, tapi kita melibatkan instansi pemuda yang ingin terlibat. Karena kita melihat bahwa pemuda itu banyak, tetapi jika dia terkotak-kotak, maka dia tidak akan terlihat besar. Karena Indonesia itu merdeka karena ada diawali dengan Sumpah Pemuda untuk menyatukan seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan namanya Sumpah Pemuda. Dan pada CFD kali ini kita menghimbau bahwa pemuda itu bisa bersatu. Pemuda itu siap menekan egonya masing-masing, ego sektoral, bahwa kita siap untuk berkolaborasi. Tidak lagi kita berkompetisi sesama kita. Karena kalau kita berbicara tentang kompetisi, maka kita pasti selalu berbicara tentang Pengibaran bendera merah putih di Hari Sumpah Pemuda merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap NKRI untuk menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan. Ahmad Iswan dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP terus berupaya meningkatkan layanan pelayaran bagi pemilik kapal di Indragiri Hilir Riau. Salah satunya memberi pelayanan gratis untuk pengurusan e-pas kapal kecil. Persyaratan yang dibutuhkan cukup mudah, yakni fotokopi KTP pemilik kapal, surat keterangan tukang pembuat kapal, dan foto kapal. E-pas dibutuhkan untuk tertib administrasi pelayaran, kepastian hukum, dan meningkatkan keselamatan. Salah seorang pemilik kapal kecil senang dapat mengurus e-pas dengan gratis. Intinya kami diberikan satu kemudahan gitu Pak, untuk berlayar gitu. Itu kami merasa nyaman gitu Pak. Yeah. Karena kedepannya nanti mudah-mudahan di dalam berlayar kami tidak merasa was-was gitu. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 mengatakan layanan e-pas gratis dilakukan untuk meningkatkan ketertiban dalam pelayaran, terutama kapal-kapal kecil berukuran kurang dari GT7. Sesuai dengan arahan daripada pimpinan di tahun 2026 nanti pengalihan kewenangan untuk sungai dan danau kepada
kami perhubungan laut, maka kami merencanakan juga untuk melaksanakan gerak EPAS kecil yang rencananya kami adakan dari tanggal 26 sampai tanggal 28 untuk penyerahan berkas, kemudian tanggal 3 sampai tanggal 7 itu untuk pengukurannya, dan tanggal 10 untuk penyerahan EPAS kecilnya. Kenapa perhubungan laut menganggap ini hal yang sangat penting? Ini untuk menjamin kepastian hukum daripada pengguna jasa pemilik kapal-kapal kecil yang GT di bawah 7. Dan kami berharap kegiatan ini dapat disupport dan didukung oleh seluruh stakeholder, terutama pemerintah daerah yang ada di Tembiran ini. Target kami nggak terlampau banyak, tapi kami berharap di atas 100 kapal dapat mendapatkan EPAS kecil ini. Dan yang lebih utama, EPAS kecil ini gratis, jadi tidak ada pungutan biaya sepanjang kelengkapan administrasinya dipenuhi. Pengurusan EPAS gratis dijadwalkan berlangsung mulai 28 Oktober hingga 10 November 2025. Ahmad Disanan Firmandomo melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Pawai Ta'aruf Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-57 berlangsung meriah di Bengkalis Riau. Ratusan warga tumpah ruah memadati jalan sekitar lokasi pawai yang dipusatkan di Jalan Pramuka, Desa Air Putih. Pawai yang berasal dari perwakilan kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan menampilkan kreasi unik dan menarik yang bernuansa Islami. Aneka kreasi yang ditampilkan seperti miniatur rumah ibadah, kereta hias, kompang rebana, dan hasil pertanian dan perkebunan. Pawai MTQ bukan hanya bentuk kemeriahan, tetapi juga simbol persatuan umat dan semangat menyiarkan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat. Pawai juga sekali ajang mempererat tali persaudaraan dan kebanggaan terhadap keislaman di negeri junjungan itu. Di desa Pedebal kita memutuskan sebanyak 140 peserta. Kita terdiri daripada pemerintah desa, BPD, KMD, kemudian dari PKK, kelompok rebana dan kelompok kompang dan peserta. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan pawai ta'aruf dengan sukses. Kita ini diikuti sebanyak 31 desa dan kelurahan. Kita berharap dengan kegiatan ini semakin dimarakkan kegiatan MTQ di tingkat kecamatan hingga syiar Islam khususnya di bidang tilawatil Quran ini semakin tinggi di Kecamatan Bengkalis ini. Usai pawai, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan dan aneka lomba sari tilawah. Tim Liputan melaporkan dari Bengkalis Riau. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Mewakili tim SSJ yang bertugas, saya Seralia, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.